Pagi, perkenalkan nama saya Mary Talentia. Saya dari kelas PTIKF, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sistem informasi. Menurut Alter, pada tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, pada tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, dan serta menyimpan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat, menurut Hall pada 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. 5. Menurut Turban, McLean, dan Weatherby pada tahun 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi, atau dalam bahasa Inggris Information Technology, atau biasa yang disebut dengan IT, mulai populer pada dekade 70-an. Pada masa sebelumnya itu, teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE yang bahasa Inggrisnya yaitu Electronic Data Processing itu lebih dikenal. Istilah teknologi sistem informasi atau yang biasa disebut dengan TSI juga menunjukkan teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer itu merupakan subsistem dari teknologi informasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang definisi dari teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK. Jika secara umum, semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dalam definisi tersebut, tercakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah TIK atau ICT, atau dalam bahasa Inggris, Information and Communication Technology, atau di kalangan Asia yang berbahasa Inggris disebut dengan Infocom. Itu muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat lunak ataupun perangkat keras, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Kita akan lanjut untuk membahas pembahasan yang keempat, yaitu peranan teknologi informasi. Jika secara garis besar dikatakan bahwa pertama, teknologi informasi menggantikan peranan dari manusia.
Di dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi mempererat peranan manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses itu. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap kumpulan tugas atau proses itu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Beliau mengemukakan tentang berbagai kecenderungan dari teknologi informasi, diantaranya yaitu 1. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen dari elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital yang semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronis yang semakin meningkat. Berikutnya saya akan menjelaskan pada bahasan yang kelima, yaitu perkembangan TIK. Yang pertama adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti oleh pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad yang ke-20, tepatnya pada tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Berikutnya adalah komputer elektronik pertama. Komputer ini beroperasi pada tahun 1943 yang diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu, yaitu pada tahun 1957. Kemudian perangkat telekomunikasi berkembang pesat pada saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampilkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Pada abad ke-21 adalah konvergensi telekomunikasi, komputasi, dan multimedia, sebagaimana itu dicirikan di abad ke-18, yaitu revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin menjadi otot manusia, maka itu disebut sebagai revolusi digital. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematics sebagai telecommunication and informatics, atau bahasa Indonesianya adalah telekomunikasi dan informatika. Meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission, dari pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan, telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan E, seperti dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan sebagainya. Awalan huruf E yang bermakna itu elektronik, dan secara implisit dimaknai berdasar teknologi elektronika digital. Pembahasan ke-6, yaitu kebijakan nasional pada bidang TIK. Yang pertama adalah infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama yaitu aspek jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung itu harus
menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Aspek yang kedua yaitu menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek yang terakhir yaitu aspek yang ketiga, yaitu pengembangan perangkat keras, baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di Indonesia dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan untuk memudahkan integrasi sistem dan pengembangan di masa depan. Yang kedua adalah perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Tiga yaitu kandungan informasi atau informasi konten. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau yang disebut dengan informasi konten bertujuan untuk melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, perorganisasian, pencarian, dan pendistribusian dari informasi. Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali oleh pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses information retrieval. Dengan demikian, implementasi information repository dan information sharing merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keempat yaitu pengembangan SDM dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan SDM, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan UU Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Penyelesaian rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan berbagai undang-undang lain yang dapat mendorong pertumbuhan aplikasi IT sangatlah diharapkan realisasinya pada tahun 2005 sampai 2025. Termasuk dalam rangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksanakannya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Demikian presentasi dari saya mengenai pengenalan teknologi informasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas